Pernah nggak teman-teman ngerasa kok dia bisa ya tilawah 5 juz per harinya? Kok dia bisa ya ziyadah 2 halaman per harinya? Kok dia bisa ya tidur lebih akhir, bangun lebih awal? Kok dia bisa ya murojaah 5 juz per harinya? Kok dia bisa ini ya? Kok dia bisa itu ya? Kenapa aku enggak gitu? Terkadang banyak kalimatannya yang membuat kita ingin sama dengan dia, ingin sama dengan mereka. Padahal latar belakang kita berbeda-beda. Terkadang kita terlalu fokus dengan hasil atau capaian orang lain, sampai kita lupa bahwa di balik semua itu pasti ada yang namanya perjuangan. Benar enggak? Yang namanya perjuangan itu gak lepas dari yang namanya kegagalan. Dan siapa sih yang gak pernah gagal? Siapa sih yang gak pernah berhasil? Gak ada ya? Semua orang pasti punya cerita kegagalannya tersendiri. Semua orang pasti punya cerita ketidakberhasilannya tersendiri. Semua orang pasti punya cerita kesusahannya tersendiri. Ketika kita gagal, pilihannya cuma 2, tetap jatuh atau berusaha untuk bangkit. Misalnya nih, ada seorang penghafal Al-Quran yang mutkin. Apakah dia bisa mutkin hanya dalam waktu sebulan atau 2 bulan? Enggak ya. Dia pasti butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa mutkin. Karena untuk mempertahankan dan mendapatkan hafalan yang diinginkan, diperlukan perjuangan yang tidak singkat. Kita semua pun tahu bahwa murojaah adalah proyek seumur hidup. Dan apakah dia ketika masa menghafalnya gak pernah diuji? Gak mungkin juga kan? Dia pasti pernah ngerasain yang namanya males, capek, lelah, susah ngafal, ngeluh sama Allah. Ya Allah aku tuh capek, ya Allah aku tuh gak bisa, ya Allah aku tuh gak bakat, ya Allah aku tuh gak mampu, dan ya Allah aku tuh gak pantas ada di sini. Masih banyak keluhan lainnya dan masih banyak ujian lainnya yang dialami seorang penghafal Quran. Tapi apakah dia lantas menyerah? Mungkin kata menyerah itu ada saat dia merasa sangat lelah hingga akhirnya ingin menyerah. Tapi dengan kegigihannya, dengan semangatnya, dengan keistiqomahannya, dengan tekad yang kuat dan mimpi yang besar, dia bisa menjadi penghafal Al-Quran yang mutkin. Mungkin yang terakhir, ada kata-kata dari bukunya Suci Fitrah Syari. Gini kata-katanya. Jangan iri pada si kaya. Dulu ia berpuluh-puluh kali mencoba sebelum akhirnya sukses. Jangan iri pada si pintar. Dulu ia tekun belajar saat yang lain terlelap. Jangan iri pada si solih. Dulu ia ahli maksiat, lalu bertaubat dan menjadi ahli ibadah. Semua orang berproses. Jadi jangan berpikiran dangkal menganggap mereka beruntung dan kamu tidak. Nikmatilah prosesmu, kelak rasa irimu akan berubah decak kagum atas perjuanganmu sendiri.